warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita sebelumnya kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, dengan kasih sayang Allah kita semua telah dimudahkan oleh Allah untuk sama-sama melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Apalagi kita berada di bulan Ramadan yang fardu pahalanya dilipatkan 70 kali. Yang sunnah nilainya seperti fardu. Maka sholat subuh itu adalah fardu, berjamaah adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Kalau mazhab Hanafi wajib, sholat berjamaah itu wajib. Kita Imam Syafi'i sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau sudah ada orang melakukan sholat berjamaah, yang lain jadi sunnah muakkadah. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sah sholat seseorang yang bertetangga dengan masjid kecuali harus ke masjid. Ini hadis ditekankannya orang untuk melakukan sholat berjamaah. Kalau mazhab Hanafi, orang bertetangga dengan masjid, namanya bertetangga itu 40 rumah depan, barat, timur, selatan, dan utara. Itu kalau nggak ke masjid. Kalau pendapat Hanafi itu tidak sah sholat dia kalau dilakukan di rumah. Ya, dalilnya itulah sholat li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sah orang yang sholat yang dia bertetangga dengan masjid kecuali harus sholat ke masjid. Ya, sholatnya orang yang dekat dengan masjid ya harus ke masjid. Tapi kata Imam Syafi'i lah di sini bukan Hanafi ya, bukan kata semuanya, tapi kata Imam Syafi'i tidak sempurna orang yang bertetangga dengan masjid kalau dia sholatnya tidak ke masjid. Jadi lah di sini tidak sempurna. Ini perbedaan pendapat yang jelas ya. Sholat berjamaah itu sangat penting. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, mudah-mudahan sholat subuh kita yang dilakukan dengan berjamaah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Al-maqalatu sadisatu wal isruna, maqalah nasihat yang ke-26. Kila dikatakan kufralu nikma lu'mun. Kufur nikmat adalah menjadikan orang itu hina. Kufur nikmat menjadikan orang itu hina. Wasubatul ahmak sukmun, dan orang yang berteman dengan orang yang lungu, sukmun adalah sial. Ghairu mubarak, kalau Imam Nawawi menjelaskan sukmun orang yang tidak punya barokah karena dungu. Apa itu dungu? Beda antara bodoh dengan dungu.
Kalau bodoh ini memang tidak tahu maka baru diberitahu. Kalau dungu memang dia sudah tahu tapi melanggar, itu namanya dungu. Orang yang banyak melanggar perintah-perintah agama itu jangan dijadikan teman. Kalau kita jadikan dia teman, kita ikut menjadi sial. Dalam arti jadi kurang barokah. Kena imbasnya, kita jadi kena imbasnya. Maka Al-Imam Nawawi menjelaskan tentang kufran nikmat al-lu'mun, bahwa kufur nikmat adalah hina. Adamu syukri, karena dengan tidak mensyukuri nikmati atas nikmat, dalilun sebagai bukti ala danatil nafsi, yaitu menjadikan seseorang itu menjadi hina. Jadi kalau orang itu tidak mensyukuri nikmat, justru menjadikan seseorang itu menjadi hina. Dikasih kesempatan oleh Allah bisa bertemu di bulan suci Ramadan yang pahala dilipat gandakan oleh Allah, kok tidak disyukuri, tidak mensyukuri dia, ya menghargai bulan suci Ramadan, sebenarnya dia itu semakin hina. Maka nikmat yang ada ini termasuk bulan suci Ramadan itu disyukuri betul-betul. Tanda mensyukuri yaitu menggunakan waktu bulan Ramadan dengan sebaik mungkin. Kita niatnya ya setiap detik itu jangan kita sia-siakan, karena namanya Ramadan itu tidak bisa terulang kembali. Belum tentu, jangankan Ramadan tahun depan, besok pun kita belum tentu bisa menjamin masih hidup. Karena Ramadan ini bulan yang penuh barokah, maka jangan kita sia-siakan. Karena berapa banyak orang itu selesai masalah karena barokah Ramadan. Ya, orang banyak mendapatkan kemudahan-kemudahan, yang sakit jadi sembuh, yang seret rezekinya jadi lancar, itu barokah bulan suci Ramadan. Karena Ramadan bulan barokah, namanya berkah ya. Apa-apa itu jadi barokah, rizkinya jadi lancar, badan yang sakit jadi sehat, anak jadi soleh ataupun soleh, namanya barokah. Maka kembali kepada diri kita ini mau mempergunakan Ramadan dengan baik atau tidak. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah termasuk nikmat yang paling utama yang harus kita syukuri adalah nikmat agama. Ya, nikmat sehat itu juga harus disyukuri. Nikmat berupa dikasih seorang anak juga harus disyukuri. Nikmat berupa harta juga harus disyukuri. Tapi nikmat yang lebih-lebih harus disyukuri adalah nikmat agama. Termasuk adanya ahli-ahli agama di tengah-tengah kampung kita, itu harus disyukuri betul. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW di Fathu Mekah, maka harta rampasan itu diberikan oleh orang-orang Mekah semua, yang jumlah domba sebanyak satu gunung itu diberikan kepada orang-orang Mekah, orang-orang muhajirin, ya khususnya orang-orang Mekah, sampai mulai unta, domba, ya harta-harta semua diberikan orang-orang Mekah. Sedangkan orang-orang Madinah tidak diberi apa-apa. Sehingga orang-orang Madinah ini merasa sedih, kok kenapa semua harta baik domba, unta, ya itu diberikan kepada orang Mekah, sedangkan kami tidak mendapatkan kebahagiaan. Maka baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, apakah kalian ridho ya kalau orang Mekah itu dia kembali dengan membawa harta, kalau kalian kembali ke Madinah dengan membawa saya, kata Rasulullah. Maka sahabat itu lebih bergembira karena dia kembali membawa jasad baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Artinya apa? Bagi sahabat itu nikmat harta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan adanya baginda Nabi Muhammad SAW yang berada di Madinah. Sehingga ulama berpendapat bahwa antara Mekah dengan Madinah itu lebih utama Madinah. Kenapa? Karena di Madinah itu ada jasad baginda Nabi Muhammad SAW. Ini kepahaman sahabat ya. Jadi memberikan pelajaran kepada umat setelahnya, adanya ulama di tengah-tengah kampung itu wajib untuk disyukuri. Karena segala sesuatu itu bukan kebetulan, tapi semua atas kehendak Allah. Kalau perkara yang besar, ahli agama ada di tengah-tengah kampung, kita nggak syukuri, maka nikmat-nikmat yang kecil itu nggak akan kita dapatkan. Nikmat kecil itu apa? Ya, harta, anak soleh, ya, kemudian kesehatan. Yang besar saja nggak kita syukuri, bagaimana nikmat yang kecil? Maka mensyukuri nikmat ini mengekalkan nikmat yang ada dan menarik nikmat yang belum ada. Maka supaya kehidupan kita ini betul-betul ya diberkahi oleh Allah, nikmat yang ada ini ditambah oleh Allah berupa kesehatan, kemudian harta juga dimudahkan, anak menjadi anak yang soleh ataupun soleha. Kita harus betul-betul mensyukuri nikmat agama. Di antara nikmat agama itu ya mensyukuri adanya ahli-ahli agama yang ada di tengah masyarakat atau kampung kita. Ulama itu disyukuri betul, karena ya ulama itu ada dalam satu kampung itu hukumnya fardu kifayah. Dalam satu kampung kok nggak ada ulamanya, dosa. Dapat dosa gratis. Kalau dapat duit gratis enak, tapi kalau dapat dosa gratis ya ini akan menjadi masalah dalam kehidupan kita. Maka orang yang tidak mensyukuri nikmat inilah hakikatnya dia telah menghinakan dirinya sendiri. Maka orang kalau sudah menjauh dari ulama, padahal ulama itu adalah nikmat yang besar, itu kelihatannya bagi dia akan menjadi mulia. Oh tidak, justru semakin hina. Kemudian wasubatul ahmak, bersahabat dengan orang yang dungu. Imam Nawawi menjelaskan wa huwa wadi'us syai' fi ghairi mahalihi ma'al ilmi bikubhihi. Beliau menjelaskan apa itu orang dungu, meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, ma'al ilmi, sedangkan dia sudah tahu bikubhihi kalau itu adalah suatu kesalahan atau keburukan. Satu contoh apa? Yang menjemur pakaian di pagar masjid atau pagar pagar rumah orang, ya, pagar bambu milik orang. Kita punya jemuran pakaian, yaitu dijemur bukan pada tempatnya, itu namanya dungu. Nah, dungu ini ya banyak ya artinya, termasuk udah tahu itu adalah salah kok masih dilakukan, namanya syukmun, sial. Nah, orang yang berteman dengan orang yang syukmun, orang yang sial atau apes, ini orang yang berteman ini juga mendapat imbasnya ghairu mubarik, tidak akan barokah. Maka ini dikuatkan dengan hadis yang lain, jangan memakan makananmu kecuali orang takwa, la tusahib illa mu'min, jangan berteman kecuali dengan orang yang beriman. Jadi usahakan itu kalau untuk berteman itu dengan orang yang ahli iman, itu nanti dapat barokahnya. Ya, jangan berteman itu dengan orang yang dungu. Orang dungu itu ya menolak kebenaran. Ya, duduk dalam taklim itu baik, ya, tapi malah menyuruh orang menggembos-gembosin supaya tidak duduk dalam taklim. Ini jangan deketin orang seperti ini. Ini nanti sial. Orang yang dekat dengan dia itu jadi ikut sial.
Yang bagus itu berteman dengan orang yang betul-betul takwa, yang suka mengajak kepada kebaikan. Ini kita dapat barokahnya. La yasqabihim jalisuhum, tidak akan celaka orang-orang yang dekat dengan ahli ibadah atau ahli zikir. Ini lawan daripada ahmak. Maka ketika seorang pencuri mau mencuri masuk rumahnya Syaikhul Qadir Jailani, ini baru buka genteng, seketika hati langsung berubah. Yang tadi niatnya ingin mencuri jadi berubah ingin menjadi santrinya. Ini pelajarannya. Jadi baru melihat saja orang ahli zikir yang tadi niatnya buruk itu jadi berubah ingin menjadi santri. Itu yang dimaksud la yasqabihim jalisuhum, tidak akan celaka orang yang berdekatan dengan ahli ibadah. Nah, ahli ibadah ya orang-orang ahli iman. Maka kalau berteman itu dengan orang-orang ahli iman, jangan sekali berteman dengan orang dungu. Kalau muamalah jual beli silakan, tapi jangan jadikan sahabat terlalu dekat. Kalau terlalu dekat kita juga dapat sialnya. Kalau enggak di dunia mesti di akhirat. Di akhirat itu ayatnya gimana? Ya, orang yang awalnya akrab, yang lain nanti di akhirat akan menjadi permusuhan satu sama lain. Jadi orang yang sewaktu di dunia itu kelihatannya akrab, nanti di akhirat akan menjadi musuh sebagian yang lain. Ketika teman kita masuk neraka, itu akan nuntut kita. Itu baru satu orang yang masuk neraka, ya, gara-gara tidak pernah mengajak kepada kebaikan, malah justru ngobrol tidak karu-karuan. Itu baru satu orang. Kalau 2 orang masuk neraka, nuntut lagi 3, 4, 5. Jadi berteman dengan orang-orang yang isinya tidak baik itu bukan hanya di dunia, sampai di akhirat pun itu akan merugikan diri kita. Makanya usahakan kalau berteman yaitu dengan orang-orang ahli iman. Jangan sekali-kali berteman dengan orang yang dungu atau ahmak, karena menjadi syukmun. Syukmun itu ya menjadi sial. Kitanya menjadi sial. Paling tidak tuh sial dalam apa? Dalam taat kepada Allah, kitanya jadi kurang semangat dalam ibadah. Yang tadinya rajin sholat berjamaah, karena nimbrung dengan orang-orang yang dungu, akhirnya jadi kita ikut-ikutan malas sholat berjamaah. Tapi kalau kita berdekatan dengan orang-orang yang semangat dalam sholat berjamaah, yang tadinya lemah pun jadi ikut-ikutan semangat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini nasihat oleh orang-orang ahli hikmah supaya kita ini jangan sampai yang pertama mengkufuri nikmat Allah. Karena kalau kita mengkufuri nikmat Allah, lukmun, pada hakikatnya kita telah menghinakan diri kita sendiri. Nikmat yang kecil wajib kita syukuri. Sehingga ulama mengatakan mensyukuri nikmat itu lebih utama daripada orang meminta kepada Allah, meminta sesuatu kepada Allah. Kalau orang meminta sesuatu kepada Allah, Allah ijabah apa yang dia minta. Tapi kalau dia mensyukuri, la azidanakum, akan ditambah lebih banyak oleh Allah. Ini hebatnya syukur. Sehingga syukur itu kata ulama lebih dahsyat daripada orang itu meminta atau doa minta sesuatu kepada Allah. Dengan mensyukuri ini justru akan ditambah lebih banyak oleh Allah. Maka mudah-mudahan apa yang kita dengar kita niat untuk mengamalkannya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya, tadi ada 2, diingat-ingat, jangan sekali-kali kufur atas nikmat Allah, karena kufur nikmat Allah itu menjadikan lu'mun, orang itu semakin hina. Kemudian jangan berteman dengan ahmak, orang yang dungu. Orang yang dungu itu adalah orang yang sudah tahu itu keliru tapi masih dilakukan. Nah, ini namanya dungu. Sukmun, menjadikan orang yang dekat menjadi sial. Bertemanlah dengan orang-orang ahli agama. Kalau sekedar untuk
ya niatnya dakwah silakan, untuk jual beli silakan, untuk bisnis silakan, tapi jangan menjadi teman dekat, karena nanti akan merugikan kita dunia dan akhirat. Kalau dunia ya menjadikan rezeki kita semakin seret, kalau di akhirat ini akan menuntut kita ya, yaitu bisa sama-sama tarik ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah SWT memberi taufik kepada kita untuk senantiasa Allah memudahkan kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.